Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Hal aftartum? Hal antum naimun? Alhamdulillah. Taib musta'idun? Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal saleh, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah menjauhkan kita min kulli su'in wa makruh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu sudah kita khatamkan kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Al-Humaidi rahimallahu ta'ala. InsyaAllah sekarang kita akan lanjutkan dengan akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Akidah Sufyan Ats-Tsauri ini kita ambil dari kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah di perpustakaan antum ada, silakan lihat. Itu mirip dengan yang ana punya 5 jilid. Ini termasuk salah satu referensi akidah Ahli Sunnah yang lumayan luas, atau mungkin bahkan yang paling luas di antara kitab-kitab akidah Ahli Sunnah yang besar-besar, yang tebal-tebal. Itu diantaranya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, yang ada di perpustakaan antum 5 jilid. Demikian pula yang ana miliki 5 jilid meskipun beda cetakannya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sekilas tentang yang akan kita kaji akidah Sufyan Ats-Tsauri. Sekali lagi kita ambil dari salah satu pembahasan dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai yang hidup di abad 5 Hijriah. Dan beliau Imam Al-Lalikai termasuk ulama dari mazhab Syafi'i. Cuma sangat disayangkan
orang-orang yang mengaku pengikut mazhab Syafi'iyah hampir tidak pernah menyentuh kitab ini. Dalam artian tidak pernah mengkaji kitab yang merupakan sekali lagi karya ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Ya, seperti Ushul Sunnah Imam Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i, Syarh Sunnah Imam Muzani. Mana itu yang mengaku pengikut Imam Syafi'i tidak pernah membahas kitab tersebut? Ya, jawabannya tidak ada yang lain kecuali karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, karena nggak sesuai dengan akidah yang menyimpang dari mereka. Imam Al-Lalikai di jilid pertama itu menukil banyak akidah-akidah ulama as-salaf. Ya, biar antum paham salah satu referensi akidah Ahlussunnah, di antaranya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yang beliau membawakan beberapa akidah Ahlussunnah, akidah ulama salaf. Yang pertama akidah Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian yang kedua beliau menukil akidah Imam Al-Auza'i, akidah Sufyan bin Uyainah, akidah Imam Ahmad bin Hambal, akidah Ali bin Madini, akidah Abi Thawr, akidah Imam Bukhari, akidah Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi, akidah Sahal bin Abdillah At-Tustari, dan akidah Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, ada 10 matan akidah yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya ini. Ya, sekali lagi ini termasuk salah satu referensi Ahlussunnah dalam masalah al-akidah. Dan alhamdulillah beberapa akidah-akidah imam-imam tadi sudah pernah kita kaji di beberapa tempat. Di antaranya akidah Sufyan Ats-Tsauri. Ini mungkin 10 tahun yang lalu sudah kita pernah kaji dan juga sudah alhamdulillah kita terjemahkan. Demikian pula akidah Imam Bukhari, akidah Imam Ahmad, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, akidahnya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Alhamdulillah ini semuanya sudah pernah kita kaji di beberapa tempat. Yang mau rekamannya mungkin bisa dilihat di web kita. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita pilih akidah Sufyan Ats-Tsauri setelah akidah Imam Al-Humaidi dalam kitabnya Ushul Sunnah. Ya, karena kita kajiannya sebulan sekali, kita cari yang matan tipis-tipis, ya, biar nggak terlalu panjang waktunya dan insya Allah mudah untuk diingat. Ya. Kemudian juga kita pilih akidahnya Sufyan Ats-Tsauri karena beliau yang paling senior dari tadi yang kita sebut, ya, bahkan lebih senior daripada yang kita kaji kemarin. Siapa itu? Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi gurunya siapa? Imam Bukhari. Tidak, maksud ana gurunya Imam Al-Humaidi siapa? Siapa gurunya Imam Humaidi yang masyhur? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri lebih senior dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini salah satu kenapa kita milih akidah Sufyan Ats-Tsauri, karena yang pertama lebih senior, makanya Imam Al-Lalikai mencantumkannya di awal deretan akidah-akidah ulama salaf dalam buku beliau ini. Fahim dong? Baik. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam poin inti akidah Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana dalam peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Perlu kita baca sedikit biografi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Ini kita nukil dari kitab Syiar A'lamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Insya Allah juga ada di perpustakaan antum, ya. Taib. Nanti kalau mau, kalau yang cetakan ana insya Allah sama. Cetakan yang ana punya ini Syiar A'lamin Nubala jilid yang ke-7. Barangkali mau ada yang cross check. Dan kita sering tekankan kepada para santri at-tullab untuk banyak-banyak cross check ke kitab aslinya. Ya, antum jangan asal ganggu saja.
Apa kata Ustadz? Enggak, antum alhamdulillah ada perpustakaan meskipun memang harus ditambahi lagi referensinya. Namun yang sudah ada antum manfaatkan. Di antaranya di sini. Ya, kita akan baca sedikit. Ya, kita ringkas biografi Sufyan Ats-Tsauri oleh Imam Dzahabi di kitab beliau Syiar A'lamin Nubala jilid ke-7 halaman 229. Ini kalau mau sampai selesainya terjemah ataupun biografi beliau sampai halaman 279. Baik, kita baca ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang biografi Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, huwa Syekhul Islam. Sufyan Ats-Tsauri disebut juga dengan Syekhul Islam. Dikenal dengan Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam itu bukan hanya Ibnu Taimiyah saja, banyak. Ini sekali lagi karena kesenioran mereka dan keluasan ilmu mereka. Imamul Huffaz, beliau adalah imamnya para ulama-ulama ahli hadis. Taib, sekedar ingin tahu apa gelar yang paling masyhur dari Sufyan Ats-Tsauri? Minatullab man yujib. Apa gelar yang paling masyhur dari Sufyan Ats-Tsauri? Apa? Bukan. Mirip. Namun bukan itu. Naam Amirul Mukminin fil hadis. Taib, fadhal, khud. Taib, sekali lagi jangan lihat hadiahnya. Namun lihat sejarah antum mendapatkannya. Ya. Taib. Beliau insya Allah akan ada, kita sebut nanti. Ya, cuma ngetes saja. Beliau lebih dikenal dengan Amirul Mukminin fil hadis. Nanti insya Allah akan kita bacakan siapa yang memberikan gelar tersebut. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, Sayyidul Ulama al-Amilin. Beliau adalah tuannya para ulama. Bukan sekedar ulama saja, bahkan dikatakan al-Amilin. Termasuk yang betul-betul di atas ilmu wal amal. Ini yang harus kita juga jadikan sebagai suri teladan. Ilmu untuk diamalkan. Amal harus berdasarkan ilmu. Dua-duanya harus digabungkan. Itulah as-siratal mustaqim. Al-ilmu nafi' wal amalu as-salih. Beliau adalah Sayyidul Ulama al-Amilin fi zamanihi. Nama beliau dan kunya beliau Abu Abdillah, ya, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Al-Kufi Al-Mujtahid. Ya. Kunya beliau siapa? Abu Abdillah. Kemudian nama beliau Abu Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ats-Tsauri itu kata para ulama nisbah kepada salah satu kakek beliau, Ats-Tsauri. Al-Kufi nisbat kemana? Kufa. Beliau dari negeri Kufa, negeri Irak. Kata para ulama, memang secara umum negeri Irak penuh dengan fitan, ahlul fitan. Kelompok-kelompok sesat muncul dari Irak. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hunalikal fitan. Dari sanalah, yaitu dari negeri Irak lah, muncul segala bentuk fitnah. Syiah Rafidhah dari sana, kelompok Khawarij dari sana, kelompok Mu'tazilah, Murji'ah, Al-Qadariyah dari negeri Irak sampai detik ini. Kelompok teroris ISIS dari apa? Al-Irak, dari Irak. Namun tidak menafikan ada dulu ulama-ulama Ahlussunnah
yang besar-besar dari negeri apa? Al-Iraq. Itu diantaranya Sufyan Ats-Tsauri Al-Kufi. Wulida sana 97. Beliau lahir tahun 97 Hijriyah. Ini menunjukkan apa? Kesenioran beliau dari sisi zaman, dari sisi usia. Bahkan tadi dibandingkan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kam? Mi'a wa khamsin. Sebagaimana kata sebagian ulama, ya, gharabatis syamsu wa tala'al qamar. Tenggelam matahari, muncullah rembulan. Siapa itu yang dimaksud? Meninggalnya Abu Hanifah rahimahullah, lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Di tahun yang sama Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir juga tahun 150 Hijriah. Sufyan Ats-Tsauri lebih senior daripada Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kalau dengan Sufyan bin Uyainah, kan mirip, namanya Sufyan, dan ini sering tercampur adukan. Lebih senior mana? Lebih senior mana? Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah? Yakin? Itu tebak-tebakan aja tuh. Iya, kita sudah sampaikan tadi, ya, dari Sani, ya, Imam Lalikai disebutkan Sufyan Ats-Tsauri, baru setelah itu Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri lebih apa? Senior. Bahkan Sufyan bin Uyainah muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Baik. Kata Imam Dahabi dilahirkan tahun 97 Hijriah ittifaqan, secara kesepakatan ulama. Wa talabal ilma wa huwa hadathun bi'tina'i walidihi al-muhaddits as-sadiq Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Beliau mulai kecil sudah belajar ilmu agama dengan diasuh, dibimbing oleh ayahnya sendiri yang ahli hadis, yaitu Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ya, ayah beliau ulama ahli hadis. Maka tidak aneh kalau anaknya juga apa? Ahli hadis. Nah, kemudian dikatakan di sini, wa kana waliduhu min ashabi Sya'bi wa Khaisama ibni Abdurrahman wa min thiqatil kufiyin wa ijaduhu fi sighari tabi'in. Ayahnya Sufyan Ats-Tsauri itu termasuk tabi'in yang junior. Siapa nama bapaknya tadi, ayahnya tadi? Sa'id bin Masruq. Namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ayahnya Sa'id ini sekali lagi adalah dari kalangan tabi'in yang junior. Paham? Berarti Sufyan Ats-Tsauri termasuk apa? Muridnya tabi'in, berarti apa? Tabi'u at-tabi'in. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian dikatakan wa yuqal inna adada syuyukhihi sitami'a syaikhin. Gurunya Sufyan Ats-Tsauri itu ada 600. Antum di sini berapa gurunya? Nah, meskipun tidak menjamin yang banyak gurunya pasti alal haqqi wa alal ilmi, tidak juga. Ya, yang penting barokah ilmunya alal kitabi wa sunnah ma'a ikhlasin niyah. Seperti yang kita sampaikan pada Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, guru beliau gak sampai ratusan, sedikit sekali guru beliau. Namun gak ada yang meragukan ilmunya siapa? Imam Al-Muzani. Gak ada yang meragukan akan kesalafiahannya Imam Al-Muzani. Nah, kemudian kita baca di sini pujian para ulama terhadap Sufyan Ats-Tsauri. Dikatakan oleh
Abul Muthanna sami'tuhum bimar yaqulun qad ja'a Tsauri. Ada ulama yang bernama Abul Muthanna berkata, aku mendengar orang-orang di tempat namanya Al-Marw di daerah Irak sana juga, mereka berkata telah datang Ats-Tsauri. Ya, mereka memuja-muji Imam Sufyan Ats-Tsauri. Fa kharajtu, aku pun kata Abul Muthanna keluar untuk melihatnya. Ya, karena orang-orang apa? Lagi menviralkannya, lagi ya populer di tengah masyarakat. Datang Sufyan Ats-Tsauri, aku pun keluar untuk melihatnya. Fa idza huwa ghulamun qad baqala wajhuhu. Namun ketika aku lihat ternyata anak masih ABG. Seperti antum mungkin masih kelas 7, pada kelas 7 itu. Hah? Angkat tangan. Iya, kurang lebih. Ya, ini sebagai motivasi bagi antum. Ya, masa kalah dengan Sufyan Ats-Tsauri? Baik. Kata penyair Arab apa? Tasabba bil kiram illam takuna apa? Mislahum. Tasabbahu bil kirami illam takunu mislahum. Inna tasabbu bil kirami falahu. Bertasabuhlah, ikutilah jejak orang-orang yang mulia, meskipun gak mungkin sama dengan apa? Mereka. Namun paling tidak mengikuti jejak mereka itu adalah suatu keberuntungan, suatu apa? Kemuliaan. Nah, kata Abul Muthanna, tiba-tiba aku melihatnya masih kecil, ya ghulam, qad baqala wajhuhu, ya baru tumbuh apa? Mungkin ya jenggotnya atau masih ya baru tadi ABG. Qultu kana yunawwa bi dzikri fi sigharihi min ajli farati zakai wa hifdhihi. Beliau ya dikenal oleh masyarakat pada waktu itu karena apa? Kuatnya hafalan beliau. Ya mirip dengan Imam Syafi'i. Kalau baca buku ya satu halamannya harus ditutup. Kan ada 2 lembar ya, 2 halaman kayak gini kitab ya. Satunya ditutup, kalau enggak tercampur hafalannya. Dalam artian ya, yang ini akan cepat dihafalkan. Hanya sekedar melihat sudah apa? Hafal. Kalau kita apa? Ya. Nasallahu ta'ala ats-tsabat. Taib, ini wa hifdhihi wa haddatsa wa syabun. Beliau sudah mengajar al-hadis, meriwayatkan hadis ketika masih muda. Setelah ABG beliau ya sudah luar biasa ilmunya. Kemudian setelah itu baru apa? Beliau mengajar. Kemudian ini yang kita isyaratkan tadi, qala Syu'bah wa Ibnu Uyainah wa Abu Asim wa Yahya bin Ma'in. Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Abu Asim, Yahya bin Ma'in dan selain mereka berkata, Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mu'minina fil hadis. Ini tingkatan tertinggi dalam masalah apa? Ilmu al-hadis. Pakar bapak istilahnya apa? Al-hadis. Ini sekali lagi Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mu'minin fil hadis. Yang menggelari siapa? Ulama-ulama al-hadis juga. Kalau orang awam menggelari dengan gelar seperti ini mungkin apa? Hanya isapan jempol atau sekedar berlebihan. Namun ini sekali lagi adalah apa? Memang kedudukannya Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mu'minin fil hadis. Imam Ahmad berkata kepadaku Sufyan bin Uyainah, lantara bi ainaika misla Sufyan Ats-Tsauri hatta tamut. Kata Sufyan bin Uyainah, engkau wahai Imam Ahmad tidak akan melihat dengan kedua matamu seperti Sufyan Ats-Tsauri sampai engkau meninggal dunia. Ini dalam masalah apa? Keutamaan beliau, keilmuan beliau, nggak ada yang menyainginya. Taib kemudian dikatakan oleh Waqi', ulida Sufyan sana samanin wa tis'in. Ya, ada pula yang mengatakan beliau lahir tahun 98.
wa mata Sufyan wa lahu 33 sana. Beliau meninggal tahun 161 Hijriah. Imam Syafi'i baru usia berapa? 11 tahun Sufyan Ats-Tsauri sudah meninggal dunia rahimahullah dalam usia 63 tahun. Taib ini sekilas tentang biografi Sufyan Ats-Tsauri dari kitab Syiar A'lamin Nubala. Kalau mau yang lebih terperinci, lebih luasnya silakan lihat kitab aslinya dari jilid 7 halaman 229 sampai 279. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali ucapan Sufyan Ats-Tsauri yang mungkin sudah pernah kita dengarkan. Taib qaulu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati daripada masalah apa? Niat. Karena niat selalu berbolak-balik, kadang ikhlas, kadang tidak ikhlas. Nasallahu ta'ala al-ikhlas fi qouli wal amal. Taib. Sekarang ucapan Sufyan Ats-Tsauri yang masyhur tentang masalah bid'ah. Qaulu Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat ada rasa salah, dia akan bertobat. Namun orang yang berbuat bid'ah nggak akan apa? Tobat. Karena dia merasa apa? Merasa benar. Ini ucapan yang masyhur dari Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala. Ada pula yang satu ucapan beliau juga, kalau tadi tahdzir terhadap bid'ah, ini tahdzir min mujalasati wa al-julus au talabul ilmi min alil bid'ah. Tahdziran beliau dari mendengar atau bermajelis dengan alil bid'ah. Qauluhu man asgha bisam'ihi ila sahibid bid'ah kharaja min ismatillah. Barang siapa yang mendengarkan dengan pendengarannya ucapan alil bid'ah, maka dia keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu katsir fi misli hadza wallahu ta'ala alam. Baik, ini sekilas tentang biografi Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala. Sekarang kita naqra al-matna min kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalika'i rahimallahu ta'ala. Kalau di cetakan ana dan juga di cetakan ana jilid pertama halaman 170. Alhamdulillah antum sudah dicetakkan. Kalau yang di kitab aslinya di Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Al-Lalika'i ada kata-kata siyaku maruwiya minal ma'thuri anis salafi fi jumali i'tiqadi ahli sunnah wa tamassuk biha wal wasiyah bihifdhiha qarnan ba'da qarnin. Sekedar tambahan informasi, maklumat, Imam Al-Lalika'i kayak membuat bab atau fasal riwayat-riwayat dari salafus soleh tentang akidah ahli sunnah serta berpegang teguh dengannya dan wasiat untuk menjaganya dari generasi ke generasi. Ya, ini sekali lagi yang kita sampaikan tadi, beliau di jilid yang pertama ini membawakan 10 akidah ulama salaf. Ya, ini sekaligus kata beliau kewajiban untuk berpegang teguh dengannya dan kewajiban untuk saling berwasiat tentang akidah yang satu ini. Dan ini yang kita akan praktekkan, sama-sama mempelajari dan menjaga akidah yang satu ini dan berpegang teguh dengannya. Kemudian baru disampaikan i'tiqadu Abi Abdillah Sufyan ibni Sa'id Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. At-taraddi itu memang yang paling masyhur kepada siapa? Para sahabat, ya.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun tidak ada mengapa mendoakan para ulama dengan apa? Radhiyallahu taala anhum. Ini memang sekali lagi yang paling masyhur untuk sahabat, tidak mengapa untuk para ulama selain para sahabat. Demikian sebaliknya kalau untuk para ulama selain para sahabat yang paling masyhur pakai apa? Yang telah meninggal, rahimahullah, Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pun tidak mengapa kita pakai untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tarahum alaihim. Ya, Abu Bakar rahimahullah. Paham? Tidak ada masalah. Contoh juga, ya, ulama yang masih hidup kalau didoakan pakai apa? Biasa yang masyhur apa? Hafidhahullah. Boleh tidak doakan mereka rahimahullah? Hah? Boleh. Paham? Memang sekali lagi yang paling masyhur, yang paling banyak demikian. Kalau yang meninggal pakai rahimahumullah, yang masih hidup hafidhahumullah. Namun kalaupun dibalik tidak ada masalah sebetulnya. Ada sekedar ya kisah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah. Kalau sekarang sudah meninggal dunia beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dulu beliau masih hidup, pernah suatu saat didatangi oleh seorang yang mencetak buku beliau, ya, menerjemahkan buku beliau dan menerbitkannya. Qadarullah, sang ya pencetak penerbit menulis setelah nama beliau di cover depan itu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Padahal beliau itu masih hidup pada waktu itu. Paham? Penerbit ini ketakutan, ya, minta kepada Syekh ya maaf atau apalah itulah. Kata ya penerbit, ya Syekh, qadarullah, ana menerbitkan buku antum tapi di ya cover depan tertulis Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Ana waktu itu sebagai saksinya juga. Beliau tersenyum. Saya mengatakan wa ana ahtaj ila rahmatillah. Paham? Aku juga butuh rahmat Allah meskipun masih apa? Hidup, butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu kulluna. Paham? Ya, intinya sekali lagi meskipun ya agar nggak disalahpahami, pakai yang sudah masyhur saja. Paham? Paham tidak? Nah, baik ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Disampaikan di sini riwayat dari penulis Imam Lalikai sampai kepada Sufyan Ats-Tsauri. Kita baca sanadnya. Akhbarana, berkata Imam Al-Lalikai, akhbarana Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abbas qala haddatsana Abul Fadl Syu'aib bin Muhammad bin Rajian qala haddatsana Ali bin Harab Al-Mausili atau Al-Musili bi surra man ra'ah. Ya. Di sini ada sesuatu yang unik ya. Kata-kata antum ada sini ya. Itu bi surra man ra'a sana sab'in wa khamsina wa mi'atain. Gurunya Imam Lalikai siapa itu namanya? Ya? Yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Abbas. Nah, ini kitab jelaskan biar paling enggak sedikit ngeh lah. Paham? Ya. Meskipun kita bukan ahlinya, cuma ya pernah ngikuti lah waktu bersama Syekh Abdul Husain Abbad, ya tiap hari makanan kita seperti akhbarona sebagainya. Ya, di sini Imam Lalikai mengabarkan bahwasanya guru beliau yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abbas, ya ini sanadnya beliau, berkata haddatsana Abul Fadl, namanya Syu'aib bin Muhammad Ar-Rajian. Beliau berkata menceritakan kepada kali Ali bin Harab Al-Mausili, nisbat kepada tempat di Irak namanya Mosul. Paham? Nah, di sini ada yang unik. Bisurra man ra'a. Ada yang paham enggak ungkapan ini? Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini ada kata-kata yang unik menurut ana ya. Kalau menurut antum wallahu a'lam. Kata Ali bin Harab Al-Musili
Ini kata-kata bisurra marro'a. Antum kasih tanda kurung itu. Bisurra marro'a. Itu nama tempat betul. Cuma kenapa kok dinamakan itu? Itu kalau kata-kata terjemahannya bisurra marro'a. Di tempat yang menakjubkan orang yang melihatnya. Nama tempat kalau diartikan apa? Seperti itu. Jadi bisurra marro'a. Kata sebagian masyayikh yang pernah mensarah ucapan ini nama tempat di Irak, ya, di Irak yang dulu memang dibangun megah oleh penguasa pada waktu itu. Paham? Jadi kota yang terindah di zaman itu. Makanya dinamakan oleh orang-orang dengan kata-kata apa? Kota tempat yang menakjubkan, menggembirakan orang yang melihatnya. Bisurra marro'a. Paham? Ya kalau nama tempat biasanya Al-Madinah, Mekkah, Al-Basra biasa kan? Ini luar biasa, namanya agak aneh, unik, ya. Tempat namanya Surra Manro'a. Kalau di negeri kita kelihatannya banyak nama-nama seperti ini. Paham ya? Ada nama yang memang itu ada maknanya. Paham? Sidodadi misalnya kan? Iya, itu menunjukkan apa? Memang jadi. Kejadian. Oh, mirip-mirip seperti itu. Sukodono apa artinya Sukodono? Mungkin ada. Wallah alam ya. Ya kayak gitulah modelnya, paham? Nah, namun kalau ya ini wallah alam. Di tempat yang dinamakan Surra Manro'a. Namun uniknya lagi, ya, kota itu dulu awal-awalnya dibangun oleh khulafa, oleh penguasa pada waktu itu, dibangun megah, kota terindah. Namun lama-lama nggak keurus kota ini. Paham? Nggak keurus, jadi kota tua, kota mati, atau kota yang jelek, namanya berubah. Jadi bisa aman ro'a. Lawannya apa? Surra. Ya, bisa aman ro'a. Dan sekarang namanya yang paling masyhur kalau bahasa Arabnya Samuro. Paham? Antum jangan di Google atau itu. Samuro. Itu dari kata apa? Dari kata-kata apa? Sa'a man ro'a. Samuro. Paham? Nah itu, ini sekedar apa istilahnya? Intermezzo atau apa namanya? Baik. Biar nggak ngantuk lah antum. Faham? Kemudian faedah, ya, di antara faedah ungkapan ini, ya, kata para ulama, kalau ada rawi ketika menjelaskan, meriwayatkan sebuah hadis, disebutkan nama tempat, dia menceritakan bahkan tahunnya juga, ini untuk lebih takkid tentang hafalannya. Betul-betul hafalannya itu apa? Kuat. Bukan sekedar hafalan riwayat, bahkan tempat di mana dia meriwayatkan dan tahun berapa. Ya, ini lebih apa? Ya, lebih terpercaya lagi. Kata Ali bin Harb al-Mausili bi surra marro'a sana 57 wa mi'atain. Qala sami'tu Syu'aib bin Harb yaqul. Aku mendengar Syu'aib bin Harb berkata, ini muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang menulis akidah Sufyan Ats-Tsauri ini adalah Syu'aib bin Harb. Yaqul, beliau berkata, qultu li Abi Abdillah Sufyan ibni Sa'id Ats-Tsauri. Aku berkata kepada Abi Abdillah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, haditsni bi haditsin minas sunnah. Ajarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang as-sunnah. Sunnah di sini maknanya apa? Al-aqidah. Kalau tidak salah, ingat, anak pernah nyampaikan di sini ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali tentang makna sunnah yang kita bahas ini. Ada yang hafal tidak ucapan Ibnu Rajab itu? Apa makna as-sunnah?
secara umum maupun secara khusus dari ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada yang hafal? Di perpustakaan ada ya kitabnya? Jami'ul wal Hikam. Hah? Ya kalau mungkin ada, nanti lihat kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Syarah Arba'in Nawawiyah lah istilahnya. Hadis ke-28, hadis Irbad bin Sariyah, ketika beliau mensyarah Alaikum bisunnati, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, as-sunnatu hiya at-tariqatul maslukah. Secara bahasa Arab, arti as-sunnah adalah jalan yang ditelusuri. Beliau mengatakan lagi, fayashmal dzalika at-tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun. Maka makna sunnah dengan definisi tadi mencakup wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidin minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, baik berupa keyakinan, berupa perbuatan, baik berupa ucapan. Hadhihi sunnatul kamilah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, inilah sunnah yang sempurna. Ini sunnah bermakna umum, ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, baik berupa akidah, ucapan maupun perbuatan. Paham? Ini makna sunnah yang apa? Yang umum. Walihada kana salafu qadiman la yutlikuna isma sunnah illa ma yashmal dzalika kullah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, oleh karena itulah ulama salaf dulu, dari kalangan sahabat, dari kalangan para tabi'in, mereka menggunakan istilah nama sunnah untuk yang mencakup itu semuanya, baik berupa akidah, ucapan maupun perbuatan Rasul maupun para khulafa ar-rasyidin. Nukila dzalik anil Hasan al-Basri wal Fudail bin Iyad, dan ini dinukil dari Al-Hasan al-Basri, Fudail bin Iyad. Taib, Hasan al-Basri dengan Sufyan ats-Tsauri lebih senior mana? Hasan al-Basri dari kalangan apa? At-tabi'in. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dulu para sahabat, para tabi'in, kalau mengatakan as-sunnah itu mencakup sunnah yang umum tadi, entah yang berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan ibadah, ucapan dan perbuatan. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dan ini inti bahasan kita, walakin katsirun minal mutaakhirin yakhussu isma sunnah bima'nal i'tiqadat. Bahwasanya kebanyakan dari yang belakangan, yaitu setelah tabi'in, ya, yang dimaksud munal mutaakhirin yaitu setelah para tabi'in tadi, mereka mengkhususkan nama as-sunnah hanya untuk masalah akidah. Kenapa? Kata Ibnu Rajab, li'annaha asluddin, karena akidah merupakan pondasi agama. Wali anal mukhalif ya fiha ala khatarin azim, dan karena yang menyelisihinya dalam bahaya laten, bahaya yang sangat besar. Paham tuh? Kita kembali kepada ucapan Syu'aib bin Harab kepada guru beliau Sufyan ats-Tsauri, haditsni bi haditsin minas sunnah. Sampaikanlah kepadaku tentang ya as-sunnah, yaitu tentang akidah, yanfa'uni Allahu azza wa jalla, yang akan bermanfaat kepadaku, atau yang Allah berikan manfaat ya untukku dengan akidah tersebut. Ini sekali lagi yang wajib untuk dipahami
pahami ilmu yang kita raih hanyalah ilmu yang an-nafi, yang bermanfaat. Dan tidak ada ilmu nafi kecuali berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa idza waqaftu baina yadaillahi tabaraka wa ta'ala wa sa'alani anhu. Dan kalau aku nanti berjumpa, berhadapan dengan Allah pada hari kiamat, dan Allah bertanya kepadaku tentang akidah ini, maka aku akan menjawab, dan Allah bertanya kepadaku, min aina akhadta hada? Dari mana engkau mengambil ilmu ini? Qultu ya Rabbi haddatsani bihadal hadis Sufyan ats-Tsauri. Di sini ada banyak faedah sebetulnya, terutama dalam rangka thalabul ilmi. Yang pertama tadi, bagaimana hirsus salaf tentang akidah. Antum bisa tulis poin-poin apa? Pelajaran yang bisa dipetik dari muqaddimah ucapan Syu'aib bin Harb ini. Yang pertama tentang pentingnya apa? Al-aqidah. Beliau apa? Meminta kepada Sufyan ats-Tsauri tentang masalah akidah. Dan Imam Al-Lalikai sendiri di awal kitab ini, di awal kitab, fa inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu i'tiqadi ad-din. Ini yang kita sudah pernah sampaikan, pentingnya akidah. Bahkan kata Imam Lalikai setelah muqaddimah beliau awal kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah, beliau mengatakan sesungguhnya yang paling wajib atas seorang hamba belajar i'tiqaduddin. Masalah apa? Al-aqidah. Paham? Jadi salah satu faedah pelajaran yang bisa dipetik dari dialog pertama tadi Syu'aib Al-Harb, yang pertama menunjukkan pentingnya apa? Al-aqidah, dan itu yang ditekankan Imam Al-Lalikai dalam awal kitab beliau ini. Yang kedua, di antara faedah yang bisa kita petik dari ucapan Sufyan atau Syu'aib Al-Harb tadi, tentang apa? Ilmu yang bermanfaat itu yang wajib untuk dikejar. Jangan hanya mencari ilmu tanpa tahu itu nafi atau ghairu nafi. Paham? Kata beliau, yanfa'uni Allahu azza wa jalla bihi. Kemudian yang ketiga, di antara faedah ucapan Syu'aib bin Harb, ilmu ini mewariskan khasyat Allah. Beliau apa? Mengaitkan masalah ilmu dengan nanti pada hari kiamat itu ada pertanggungjawaban. Ini ada apa? Ilmu mengantarkan manusia kepada apa? Khasyat Allah. Bahkan kalau antum baca biografi Sufyan ats-Tsauri, itu di antara keberhasilan beliau belajar ilmu agama sampai menjadi tadi Amirul Mukminin fil hadis, menjadi al-ulama al-amilin, itu ba'da fadl minallah. Kemudian karena tarbiyah dari walidatihi, dari ibundanya beliau Sufyan ats-Tsauri. Itu yang sempat terlintas dalam benak anak kalau baca buku apa Sufyan ats-Tsauri. Ada wasiat dari ibundanya beliau, bahwasanya jangan sampai ada tambahan ilmu kepadamu kecuali ada tambahan al-khasyah minallah. Ada rasa apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini juga pengaruh kepada murid beliau, bahwasanya ilmu ini, ingat, urusan akhirat. Bukan ilmu untuk dapat ijazah syahadat lah, namun untuk apa? Nanti di hari kiamat. Kemudian di sini faedah berikutnya tentang selektif belajar ilmu agama. Karena nanti pada hari kiamat akan ditanya min aina akhadta hadza. Sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama itu adalah agama itu sendiri,
maka selektiflah dalam belajar ilmu apa? Ilmu agama. Gak asal-asalan belajar ilmu agama. Ini sekali lagi Syu'aib bin Harb mengajarkan kepada kita selektif. Beliau apa? Ingat bahwa pada hari kiamat akan ada pertanggungjawaban semuanya. Nah, kemudian faqala li min aina akhadta hadha? Qultu ya Rabbi haddatsani bihadzal hadis Sufyan ats-Tsauri. Wa akhadtuhu anhu, aku mengambil darinya, fa anju, aku selamat, fa anju ana wa tu'akhadhu anta. Sedangkan engkau wahai Sufyan ats-Tsauri akan apa? Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagi al-muallim, bagi al-mudarris, bagi al-ustad, bagi ad-da'i. Jangan asal-asalan apa? Mengajar. Harus apa? Biniyati al-ikhlas, dan betul-betul yang disampaikan al-ilmu nafi. Yang disampaikan betul-betul berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Ya, sekali lagi semuanya ada apa? Pertanggungjawaban di hari kiamat. Kalau yang disampaikan itu sesat, tu'akhad anta. Ya, Anda akan apa? Diminta pertanggungjawaban, artinya akan disiksa. Paham? Dan ini yang sudah sering kita sampaikan untuk al-mudarrisin. Ya, kalau bisa setiap mau mengajar banyak murojaah. Baca kitab ini, baca kitab itu. Sampaikan kepada tulab al-ilmu nafi'. Ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Jangan hanya apa? Atau jangan menyampaikan min jaibika anta. Ya, dari apa? Sakumu sendiri, dari ya akal-akalan kita sendiri. Ini referensinya, ini qala Allah wa qala Rasul, ini dengan syarah para ulama. Faham tuh? Nah, wallahu taala alam. Baik. Kemudian Syu'aib bin Harb berkata, atau Imam Tsauri rahimahullah berkata, ya Syu'aib hadza taukidun wa ayu taukid. Ketika Syu'aib bin Harb tadi mengatakan ya dengan ucapan hadis bi hadis minas sunnah yanfa'uni Allah azza wa jalla bihi. Kemudian beliau mengatakan fa idza waqaftu baina yadayillah, kalau aku nanti berhadapan berjumpa dengan Allah. Ini adalah apa? Ya, at-talib yukhawif, ya. Mudarrisah mu'allimahu biyaumil qiyamah. Ya, asalnya jangan sembarangan ngajarkan apa ilmu kecuali berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, karena semua ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Ini adalah apa? Takkid, jangan asal-asalan. Kata Sufyan ats-Tsauri, hada taukid, ini penegasan yang di atas penegasan. Ini adalah apa? Tadi at-takhwif istilahnya. Makanya beliau mengatakan uktub, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sudah paham kata-kata Bismillahirrahmanirrahim di sini. Iktidaan bi kitabillah wa bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-basmalah dalam kitab dimulai dengan basmalah untuk mengikuti apa? Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surat-suratnya dimulai dengan basmalah kecuali surat apa? At-Taubah. Kemudian juga sunnah Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada para penguasa dimulai dengan al-basmalah. Kemudian Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala memulai pembahasan as-sunnah alias akidah dengan pembahasan Al-Quran kalamullah. Kata para ulama ada dua sebabnya. Yang pertama ini berkaitan dengan at-tauhid. Ya, ini berkaitan dengan apa? At-tauhid, dan ini yang sudah disampaikan tadi di awal kitab beliau. Imam Lalikai mengatakan ini yang paling wajib untuk dipelajari. Bahkan dikatakan pada lanjutan ucapan beliau tadi, ma'rifatu i'tiqaduddin wa ma kallafallahu bi ibadah min fahmi tauhidi wa sifatihi. Ya, di antara yang paling wajib dipelajari tentang masalah sifat-sifat Allah. Ini merupakan sifat Allah. Sifat apa? Al-kalam. Dan sudah pernah kita sampaikan juga di antara kedudukan ilmu tauhid, terutama asma wa sifat, yaitu ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi
rahimahullah di awal kitab Syarah Aqidah Thahawiyah yang sudah pernah kita sampaikan atau mungkin diktikan ya pada waktu itu. Ada yang hafal enggak? Man hafidha qaul al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah fi manzilati ilmil aqidah. 6. Ilmu akidah adalah asyraful ulum. Itu adalah fiqhul akbar. Tidak ada kehidupan, kenikmatan dalam hati kecuali dengan orang itu paham akidah yang benar, terutama berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Oleh karena itulah Imam Sufyan Ats-Tsauri memulai pembahasan akidah dengan masalah kalamullah yang merupakan sifat Allah. Kemudian kata para ulama, di antara sebab mengapa Sufyan Ats-Tsauri membahas pertama kali masalah ini karena di zaman beliau memang lagi viral akidah sesat Al-Quran makhluk. Ya, terutama di negeri Irak yang sumbernya fitnah, kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk banyak di tempat beliau. Maka beliau pun dengan lantang mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kata sebagian para ulama, memang di zaman sahabat mereka hanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Sebagaimana kata Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Surat At-Taubah ayat yang ke-6. Namun ketika munculnya kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka mereka ulama salaf sepakat menambahi ghairu apa? Makhluk, bukan makhluk. Dalilnya mana? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal al-insan. Allah membedakan antara penciptaan manusia dengan pengajaran Al-Quran. Ala laul khalqu wal amr. Kemudian minhu bada'a, darinya lah berasal. Karena namanya al-kalam yunsab ilaman bada'a bihi. Ucapan itu dinisbatkan kepada pertama kali yang mengucapkannya. Dan Al-Quran kalamullah, Allah yang mengatakannya pertama kali. Paham? Maka dia ditulis di mushaf, dia didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, dihafal di dalam dada. Itu semuanya adalah apa? Kalamullah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah yang menurunkannya, Allah yang mengucapkannya. Itulah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah, yaitu di akhir zaman. Yusra bi kitabillah fi lailatin. Kata Rasulullah SAW, akan diangkat Al-Quran kepada Allah pada satu malam, sehingga tidak ada lagi tertulis dalam mushaf ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada lagi yang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan pada waktu itulah yang tersisa hanya orang-orang kafir, dan pada itulah tegak hari apa? Al-Qiyamah. Ini kata-kata wa ilaihi ya'ud, kepada Allah kembali, yaitu di akhir zaman. Man qala ghaira hadza fahuwa kafir. Yang mengatakan selain ini, yang mengatakan Al-Quran makhluk, yang mengatakan Al-Quran ucapan Nabi, maka itu kafir orangnya. Bahwa kafirun. Ini ijma' Ahlus Sunnah. Bahkan Imam Al-Lalikai mengatakan di jilid ini juga, di jilid ini juga tentang apa? Pengkafiran terhadap orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan beliau mengatakan lebih dari 500 ulama yang mengatakan apa? Orang-orang itu kafir. Yang mengatakan Al-Quran makhluk itu kafir dengan ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, karena waktunya sudah mau habis, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum.
Ini ada yang bertanya, bagaimana akidah Sahal bin Abdillah At-Tustari? Insya Allah, ya, suatu saat kita akan kaji juga. Insya Allah rencananya kita, ya, setelah selesai akidah Sufyan Ats-Tsauri, kita ambil dari akidah-akidah yang termaktub dalam kitab ini, meskipun nggak berurutan. Akidah Sahal bin Abdillah At-Tustari, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau gurunya Imam Al-Barbahari. Paham? Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Kalau mungkin ada ucapan ini enggak, anak kurang jelas tulisannya tentang kecil soalnya. Kalau ada yang menisbatkan beliau kepada ulama tasawuf atau yang lainnya, ada ucapan-ucapan yang sesat dinisbatkan kepada beliau, ya sekali lagi kita tidak boleh langsung menerimanya. Harus cross check. Ya sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ulama Ahlussunnah, beliau punya kitab namanya Al-Ghunya. Beliau menulis tentang akidah beliau, akidah Ahlussunnah, dan itu juga diakui oleh para ulama. Di antara Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, ketika ditanya apakah akidah Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mengatakan dia akidah Ahlussunnah. Buktinya tadi kitab beliau Al-Ghunya. Adapun masyarakat menisbatkan beliau kepada akidah sesat, ajaran sesat, ini sekali lagi itu hanya sekadar tuduhan-tuduhan batin. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam dinisbatkan kepada kesyirikan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, beliau mengajarkan at-tauhid al-khalis. Wallahu taala alam. Ada yang bertanya, kenapa surat At-Taubah tidak perlu membaca basmalah? Wallahu ta'ala alam, ada pendapat dari para ulama karena sebagian sahabat atau para sahabat Rasul dahulu, mereka berselisih atau mereka menganggap At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal, lanjutan dari surat Al-Anfal, karena redaksi-redaksinya sama mirip dengan apa yang di surat Al-Anfal. Maka ketika itu dianggap pertengahan surat Al-Anfal, maka nggak perlu pakai basmalah. Itu diantara salah satu sebabnya. Wallahu ta'ala alam. Ini apa ini? Hah? Masihatu hadal athar. Oh, ini ada pertanyaan yang bagus. Masihatu hadal athar, hal huwa thabitun anis Tsauri rahimahullah. Maka yang pernah Anda dengar dari sebagian masa yang mensarah di sini, Imam Dahabi berkata dalam sebagian kitab beliau, kalau nggak salah At-Tadhkirah, mengatakan hadas sabitun anis Tsauri. Ya, akidah Imam Tsauri ini betul-betul sabit, sahih. Ya, apalagi kalau antum mau ada yang menjelaskan perawi-perawi tadi, perawi-perawinya siapa? Syu'aib bin Harb tadi. Imam Lalikai meriwayatkan dari gurunya tadi siapa namanya sampai kepada Syu'aib bin Harb, rawi-rawinya semuanya thiqat, terpercaya. Paham? Nah, jadi nggak usah ragu lagi tentang kesahihan nisbat akidah ini kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullahu taala. Baik, ada lagi atau kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada? Baik, kita cukup sekian. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.